Halo guys-guysku, gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya dan semoga selalu diberikan kesehatan. Seperti biasanya guys-guysku, jadi kalau barengan sama aku di sini, aku mau ngajakin kalian nih untuk mencari informasi apa yang menarik di dunia entertain hari ini. Karena denger-denger nih, ada yang barusan mencabut kuasa hukum, kuasa hukumnya pengacaranya gitu, yang mana itu dapat respon yang agak gimana gitu, entah ini ngambek-ngambek gimana gitu. Yuk, mendingan langsung aja kita tonton Jadi videonya intinya berikut kita ini. udah putus dari Om Rasman ya, dan menunjuk dari pengacara yang kami tuju dari keluarga. Nah, betul kan? Kebetulan juga udah ada. Ya alasannya biar lebih optimal fokus lagi ke Fadel, itu sih harapan kita ya, biar ke depannya tuh semuanya berjalan damai lancar gitu aja sih. Harusnya dengan mengganti ini pengennya tuh benar-benar semua selesai dan damai ya Pak? Iya, iya. Kami ini bukan law firm yang ditunjuk atau dibentuk seperti yang disampaikan oleh lawyer sebelumnya. Jadi kami tidak kenal dengan lawyer sebelumnya. Dan saya sudah bilang sama kalian, sudah saya tolong, sudah saya bantu, ya, dengan semua kekuatan saya tanpa uang. Oh, ngambek teman-teman. Ini Bang Rasman itu ngambek dan biasa mengungkit hal yang sudah dilalui gitu, yang katanya sudah dibantu banyak bahkan tidak pakai uang seperti itu. Jadi memang keluarganya Fadel memilih untuk memutuskan untuk mencabut hak kuasa kepada Pak Rasman. Jadi per hak kuasa itu ditulis ya, itu Bung Rasman bukan lagi kuasa hukumnya Fadel seperti itu. Menarik nih. Mereka menyampaikan beberapa pengacara yang menawarkan diri untuk membantu Fadel. Habis Lebaran, tiba-tiba ngomong ke media, katanya sudah cabut kuasa dari saya, bukan malah meminta pertanggungjawaban yang penerima kuasa yang baru. Kok malah nama saya dibawa-bawa? Ini yang saya nggak terima. Mereka menyampaikan. Nah, itu poin satu. Poin yang kedua, tiba-tiba kita dengar mereka mau cabut laporan. Sementara selama ini Pak Umar ini dan Martin dan Bintang, bahkan Fadel sendiri kencang sekali. Kencang itu dalam pengertian, pokoknya kalau anak saya ditahan, kami nggak akan diam. Martin juga, sampai kita dengan tim itu selalu bujuk, jangan Pak Umar, jangan. Makanya lihat sendiri di media kan. Nah, kenapa kok tiba-tiba ada ruang untuk melaporkan Loli, tapi ruang itu tidak diambil. Nah, saya tidak akan berkomentar begini kalau misalnya kalian tidak tanya. Tapi karena dia sudah ngomong, dan saya dengarin sampai selesai, ya saya ngomong yang padanya. Nah, jadi sebenarnya kami sudah lama ingin menarik diri. Tapi saya secara profesional tetap menangani, sehingga terjadilah pembicaraan antara saya dengan keluarga Bajide itu 3 kali berturut-turut di 3 malam terakhir. Dan kita baik-baik. Jadi Pak Umar, Martin, Bintang datang ke rumah, kita ngopi di rumah, bahkan kita makan di salah satu rumah makan, dan saya sampaikan bahwa ya kalau memang dilihat bahwa tim saya kurang maksimal pasca ditahannya Fadel, ya memang benar kurang maksimal. Kenapa kurang maksimal? Karena tim hukum kita itu ya bisa dibilang kecewa. Kok tidak dari awal dibuka, misalnya ya memang ada begini mengarah, tapi ini kan sama sekali ditidakkan. Dan kita menjadi sangat yakin waktu itu Fadel tidak melakukannya, karena melihat reaksi Fadel, mengarah sekali Fadel ini. Kalau kita arahkan, kita tanya, misalnya kamu benar nggak ada? Nindurin, gua ada om, gini disumpah. Pak Umar juga, Martin juga, tapi itu semua kita ramu menjadi sebuah tindakan agar kami benar-benar profesional. Ingat ya, ini bulan Syawal, kita baru saja memaafkan, jadi tidak boleh menambah, katakanlah membuat dosa baru. Karena dalam ajaran Islam yang saya yakini,
Ya kalau kita sungguh-sungguh khusyuk ibadah, Ramadan, puasa itu diampunkan dosa dan kita kembali fitri, yaitu suci. Nah jadi saya tidak mau ada benturan-benturan. Ini pun saya tidak menyampaikan secara vulgar kejadian ini. Mereka datang ke rumah saya 3 kali diskusi begini karena eh, kita sudah sepakati untuk ini tidak di-up ke media. Tapi ternyata mereka up ke media tadi. Nah itu poin satu. Poin yang kedua, tiba-tiba kita dengar mereka mau cabut laporan. Sementara selama ini Pak Umar ini dan Martin dan Bintang, bahkan Fadel sendiri kencang sekali. Kencang itu dalam pengertian, pokoknya kalau anak saya ditahan, kami nggak akan diam. Martin juga sampai kita dengan tim itu selalu bujuk, jangan Pak Umar, jangan. Makanya lihat sendiri di media kan. Nah, kenapa kok tiba-tiba ada ruang untuk melaporkan Loli, tapi ruang itu tidak diambil. Nah, saya tidak akan berkomentar begini kalau misalnya kalian tidak tanya. Tapi karena dia sudah ngomong dan saya dengarin sampai selesai, ya saya omong yang padanya. Nah, jadi sebenarnya kami sudah lama ingin menarik diri. Tapi saya secara profesional tetap menangani sehingga terjadilah pembicaraan antara saya dengan keluarga Bajide itu 3 kali berturut-turut di 3 malam terakhir. Dan kita baik-baik. Jadi Pak Umar, Martin, Bintang datang ke rumah, kita ngopi di rumah. Setelah marah-marah, kemudian Bung Rasman ini mencari alibi lain sepertinya. Entah ini alibi lain atau memang benar-benar gitu ya. Kalau Bung Rasman itu sudah dari jauh-jauh hari sebelum keluarganya Fadil mencabut hak kuasa itu katanya sih pengen menarik diri alias mundur gitu. Tapi kemudian tetap dilanjut karena merasa punya jiwa profesionalnya masih tinggi gitu untuk mendampingi kliennya. Cuma ketika kemudian keluarganya Fadil itu mencabut hak kuasa, ini dibocorin sama Bung Rasman. Kalau menurut kalian teman-teman, kira-kira mana yang masuk akal? Bung Rasman sudah berpikir untuk mundur dulu atau keduluan sama keluarganya Fadil yang mencabut hak kuasa? Sebenarnya saya tahu semua ceritanya. Ternyata kasus ini masih lengkap. berlanjut teman-teman. Saya tahu juga semualah pokoknya dari A sampai Z. Ya next ya pasti kita akan menunggu pelimpahannya ke penuntut umum ya seperti itu. Tetapi kami juga akan terus melakukan upaya-upaya. Tidak ada sesuatu yang harus kita bahas. Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya menyatakan kasus laporan induktif jalan. Sumpah udah gak sabar lihat gerombolan sirkus masuk. Udah janji gue bakal tumpangan ya sama kalian. Kalau ngelihat segerombolan itu ada di dalam. Ya kan? Gue pastikan bakal smackdown sama Niki. Gini langsung. Ini kelanjutannya dari kasusnya Enggak ketemu di luar di Mafia sini Skincare loh. ya teman-teman Ketemu ya. gue. Ternyata ini semakin panjang karena ada nama lain lagi yang kayaknya Semoga bakal segera masuk juga di tahanan gitu. disegerakan deh. Biar adil. Dan kita semua juga ngerasa lega. Sheila Saukia panik karena fakta disangka hoax. Atau jangan-jangan emang maunya nggak ada yang tahu? Crazy Rich Aceh ini lagi-lagi viral. Tapi kali ini bukan karena liburan ke Paris, melainkan karena fakta-fakta masa lalu ikut liburan ke feed orang banyak. Pasalnya, akun Radar Selebriti bongkar track record yang agak nggak glowing. Dari overklaim produk, minta maaf setengah hati, sampai drama memfasilitasi umroh transgender lewat SS Travel, semuanya dibungkus rapi sebagai fitnah dan hoax versi Sheila. Padahal ya, itu semua udah sempat muncul di permukaan. Jadi hoaxnya di mana nih Kak Shell? Apa sekarang fakta itu cuma valid kalau dikeluarkan sendiri, diedit sendiri, dan diunggah pakai filter Paris? Netizen pun bersuara. Yang panik biasanya yang ngerasa, yang benar biasanya santai. Di era digital, ngelak itu makin susah. Karena internet nggak punya tombol hapus dosa. Jadi jangan panik waktu fakta datang, paniklah kalau kamera nyala tapi akal sehatnya mati. Sheila Saukia panik.
Oh ternyata Sheila Sokky ya teman-teman, yang dikabarkan ini bakal segera masuk ke tahanan. Ini memang kemarin sebelum Lebaran sudah ada ya isu ini, yang bahkan ada juga yang mengatakan kalau beliau ini meminta untuk penangguhan penahanan, katanya seperti itu. Ya kita nggak tahu lah nanti bagaimana perkembangannya, kita akan terus update beritanya gitu ya. Akankah benar Sheila Sokky ini bakal segera masuk tahanan atau bagaimana? Yang jual skincare banyak yang abal. Kenapa ya kok benci banget sama SS, nanya aja. Oke, kamu nanya aku jawab ya. Yang lain itu pada banyak yang jual abal tapi langsung menyadari, sadar diri, minta maaf, terus perbaiki produknya, udah gitu hubungi seller-sellernya, ditarik semua, dibayarin. Sampai ada satu tuh pengusaha skincare yang harus pergi ke daerah di mana seller itu berada, dan dia beli tiketnya mahal banget karena jauh banget daerahnya, dan diganti semuanya. Itu seller yang betul-betul bertanggung jawab dan amanah, rendah hati, minta maaf juga sama Doktif, bertabayun. Tapi yang satu itu udahlah koar-koarnya setiap hari dia pakai lagi toanya lewat mulutnya asisten ya kan, lewat mulut anak buah. Gak ada sama sekali rasa untuk memperbaiki diri, terus bertanggung jawab pada reseller, malah kayak nantangin orang yang udah bantu bisnisnya reseller itu, biarpun orang middle low gitu ya, tapi mereka loh tangan yang memanjangkan tangan kita pengusaha di daerah-daerah terpencil, kan kita nggak bisa ke sana. Itu mereka begitu udah ketahuan abal-abal, bukannya malah dibantu, malah ditantangin, malah nantangin. Orang kayak gitu yang tidak malah mau nantangin menyadari itu gitu yang ya. bikin kita semuanya kesel. Ditambah masih juga gitu loh, ada peristiwa ngedatengin Doktif kayak gitu di depan mata lagi. Itu namanya nantangin ya. So pakai bilang apa, preman. Oh ya kita preman. Apa sih lo? Ini negara hukum. Dengan tabiat seperti itu, nantangin orang banyak ya, lo sama aja nantang arus gitu loh. Pasti kecabik-cabik badan lo. Air tuh kelihatan kayak menenangkan, seperti kita masyarakat tuh seperti kelihatan tenang gitu ya, kayak nggak ada apa-apanya. Tapi kalau udah bergerak, yang namanya air, yang namanya tsunami, selesai. Mau segede apapun lo, selesai. Tuh gue kasih tahu. Jadi kalau udah tahu salah, tahu diri ya, perbaiki, terus tanggung jawab dengan reseller. Jangan cuma mau untungnya aja. Sebagai seorang pengusaha itu yang punya usaha, yang punya modal besar ya, harus bisa menjadi pengayom para resellernya seperti janji di awal itu. Dan kasus Doktif ini juga yang udah membuat masyarakat makin jengah ya, ngerti kan, jengah, nggak suka ngelihatnya kayak begitu. Ada orang di negara kita bisa melakukan perbuatan yang ditampilkan di live lagi ya, terus nggak ada perasaan menyesal, nggak ada perasaan bersalah sama sekali. Padahal itu jelas-jelas itu udah kayak hukum rimba jatuhnya, main hakim sendiri. Nggak ada yang bisa kayak begitu di negara kita. Selama kita masih sama-sama bisa mengawal, hal seperti itu tidak akan pernah terjadi lagi. Ya, jadi pertanyaan kamu udah saya jawab, oke? Teman-teman yang mau komen dan menjawab pertanyaannya ini siapa ya namanya tadi? Ya itulah pokoknya, silakan komen biar makin paham, kita kasih paham. Oh, ternyata itu alasannya. Mungkin ini bukan perjalanan yang mudah. Tapi emang ya kalau kita ngebahasnya soal mafia skincare ini, aku setuju banget kalau ini segera diusut gitu loh, karena ini merugikan banyak orang gitu loh. Bahkan sudah ada banyak korban juga yang efek dari skincare abal-abal gitu loh teman-teman. Gimana nih kalau menurut kalian? Ya tapi sekarang kita mau geser lagi teman-teman ke informasi yang bisa jadi informasi ini menggembirakan, tapi bisa jadi juga ini tidak menggembirakan, yaitu soal seseorang host, biasanya host gitu ya, nge-host di acara gitu, beliau memutuskan untuk memeluk agama Islam. Mungkin ini bukan perjalanan yang mudah, tapi perjalanan yang sudah saya pikirkan bertahun-tahun untuk mengambil sebuah keputusan besar. Dan di sini
saya menemukan ketenangan baru. Dan saat ini, dalam setiap doaku, dalam setiap sujudku, dan di setiap langkahku, hamba serahkan kepadamu ya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Saya mimpi saya harus lewat sesuai dengan kita janjikan. Saya mimpi ada ubit saya, apa kakek saya diputuskan tempat saya tinggal sampai akhirnya saya kaget karena ada mereka tapi saya lupa kalau mereka udah gak ada. Seolah-olah ada. Iya, pokoknya situasinya kayak ya saya aktivitas biasa tadi ada mereka di meja saya cuma hati-hati iya jangan lupa sholatnya, jangan lupa mohon ampun semuanya ya, siap itu. Saya mimpi saya harus lewat sesuai dengan kita janjikan. Saya mimpi ada ubit saya, apa Itu tadi teman-teman cerita dari Ruben Onsu yang menceritakan hidayah yang beliau terima sehingga beliau memilih untuk memutuskan memeluk agama ulangi. Sehingga beliau itu pada akhirnya memutuskan untuk memeluk agama Islam. Ya, memang hidayah tidak ada yang tahu teman-teman ya. Semoga kita semuanya tetap diberikan kesehatan dan ya itu tadi teman-teman informasi kita hari ini. Kira-kira gimana kalau menurut kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan teman-teman semuanya terima kasih banyak karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Jubju pamit undur diri. Sampai jumpa.